Selebritis ID. Selebritis ID. Pekerjaan itu sebenarnya bikin lagu. Ya. Ya. Di apa namanya sendiri atau memang udah sama mereka berlima? Kalau bikin lagu harus sendiri. Sendiri. Kadang-kadang sama seorang wanita. Oh ya. Nggak perlu kita gali lebih dalam. Saya gali. Nggak usah. Dan ini judul lagunya ada Cengkerong, ada Ke Tanah Jawa, ada tadi ini, kemudian ada Preman Berdasi, ada Laki Buaya. Ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Memang berkaitan dengan profesi sebagai pengacara karena teman-temannya, atau jangan-jangan pengalaman pribadi? Ya. Jadi sebagian besar lagu yang saya ciptakan itu adalah pengalaman pribadi, pengalaman melihat lingkungan, pengalaman melihat pekerjaan di dunia pengacara, dan pengalaman cinta. Nah, lagu yang saya ciptakan ada kurang lebih 300-an lagu, hampir separuhnya adalah tentang cinta. Artinya ada 150 cinta yang saya punya. Waduh, dengan orang yang berbeda. Selalu dengan berbeda dong. Bahaya. Jadi ini ada yang bercanda. Nggak udah dicatat. Semua teman-teman media udah dicatat. Nggak, kalau kita oleh sana mau ada. Begini, saya ciptakan lagu syair dengan nadanya secara original. Kemudian untuk aransemennya saya serahkan kepada Pak Arya Setiadi ya. Pak Arya ini teman lama di musik tahun 2000-an di Cik Musik ya. Cik Musik dan Indonesia Musik Institute. Dan dia adalah pimpinan bass juga. Ada grup bass ke Indonesia, salah satu pimpinannya adalah Pak Arya. Dan Pak Arya ini adalah pemain di God Bless, basis God Bless, basis Voodoo dan God Bless. Jadi dan di Lupa Project. Nah, ya jadi ini adalah pemain-pemain musisi senior sebenarnya, termasuk Bang Sandi Yuken yang juga adalah senior. Dan kita udah kenal semua musisi ini, sudah saling kenal. Tahun 2022 tahun yang lalu kita udah saling kenal ya dengan banyak musisi. Jadi ini terjawab ya bahwa hari ini Deolipa Project atau Bang Deolipa Yumara ini hadir di sini bukan aji mumpung. Beliau sudah kenal berbagai musisi sudah dari puluhan tahun yang lalu, senang bikin lagu, dan kebetulan hari ini launching 2 single baru. Gitu. Jadi buat teman-teman kita akan bertanya lebih jauh lebih dalam lagi tentang musiknya, ya, tentang kenapa Deolipa Yumara ini bikin lagu dan lain-lain. Oke, kembalilah saya itu bikin sendiri. Dibantu orang lain? Enggak, bikin sendiri. Sendiri. Lirik dan nadanya saya bikin sendiri. Semua lagu saya bikin sendiri. Jujur, pada saat saya pertama kali mendengar, berasa fresh ya. Saya flashback lagi almarhum Frankie Saila tua. Kangen dengan, karena sekarang udah gak ada lagi penyanyi kayak gitu, udah gak ada lagi. Oh ada. Siapa? Saya. Oh, ya, makanya hari ini ada di sini. Nah, lo ngefans sama beliau atau gimana sih? Bukan, jadi dulu ada cerita waktu saya kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tahun 94 itu Bung Frankie sama istrinya suka datang ke fakultas, suka nyanyi. Di sela-sela nyanyi itu kita nongkrong dengan dia. Jadi Bung Frankie ini lah suka ngajarin vokal dalam dengan karakter vokal yang dia punya. Aku disuruh nyontek sama dia. Nih, ajarin nih gini, vokal atas, kiri, kanan, belakang, begini warna suaranya. Kalau warna suara seperti ini harus bagaimana? Jadi kita ngikutin apa yang diperintahkan oleh Bung Frankie pada tahun itu. Ini kan musik Indonesia sekarang sudah berubah, semua berubah. Kita semua serba elektronik dan lain-lain. Ini kan semua positif dan negatif sebenarnya. Ada kemudahan yang terjadi, tapi akhirnya bikin kita bingung mau ke arah mana nih musik kita. Karena kan nggak bisa kita ikut-ikutan kan gitu. Mungkin Bang Arya mungkin sebagai arrangernya bisa cerita ini yang arrange Arya kan? Sudah bisa cerita ke Arya? Sebentar, saya cerita dulu sebentar ya, baru saya kasih ya. Oke. Jangankan musik berubah, bini kita aja berubah kok. Kemarin dulu cantik, sekarang kita udah bingung juga nih bagaimana. Itu jangankan musik ya, bini sendiri bisa berubah. Oh gitu ya? Ini aja dia lagi marah-marah nih mungkin. Tapi bini ini orang yang sama apa enggak? Ya, itu dia. Berubahnya kan orang yang berubah. Lanjut. Arya, ya lo Arya Setiadi, lo berteman lama dengan Bang Olive, ya? Ini apa namanya jadi suatu hambatan kah atau malah jadi bikin lo nyaman banget buat mengarrange lagu-lagu yang dikompos oleh Bang? Ya waktu itu ya sama kita kan berdua kenal Pak Olive
panggilan Pak Olip ini pertama kali aku kenal. Waktu itu aku ngikut Mas Imam Fatur. Imam Fatur almarhum. Iya. Pak Olip bagus. Karena dia kepala sekolah kita. Kepala sekolah kita juga. Jadi dari pertama di audisi sama Pak Olip sampai sekarang Pak. Walaupun ada beberapa yang manggil Bang. Iya. Tak panggil Mas ya. Tapi panggilan Pak ini kayak panggilan sayang. Orang nanya soal kok lu panggil vokalis lu Pak sih? Jadi aku selalu jelasinnya kayak gini. Kenapa panggilan Pak? Karena dulu kepala sekolah ini pertama kali sampai sekarang ya udah jadi kayak panggilan akrab aja. Pak itu kayaknya lebih asik aja. Tapi kan dalam satu band aneh ya manggil vokalis. Aneh, enggak ada. Gue manggil vokalis gue Pak Yuki. Dipikir Pak itu Pak. Ya kan? Enggak. Emang betul semua lagu Pak Olip yang bikin dan memang kesemuanya emang berdasarkan real story. Iya, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, alamin. Dia tulis, di translate ke sebuah lagu. Ya. Nah dari sebuah lagu itu, dari semua lagu itu aransemennya emang aku nggak sendirian banget. Karena setiap kayak aku harus approve ke Pak Olip, misalkan lagu Cengkeroweng, ya yang banyak orang salah ucap Cengkeroweng ya. Begini, Cengkeroweng ke timur balik itu kalau kita waktu kecil itu begini tuh. Oh ya. Mainan cengkerowengan tuh kan. Oh itu. Gitu. Cap cip cup, ayo. Cap cip cup kalau cengkeroweng bahasa mana? Ya bahasa Jawa. Itu kayak mainan. Tapi catchy menurut gua catchy orang. Apa nih gitu? Bentar, kalau di dunia musik, saya dipanggilnya Pak Olip. Tapi kalau di dunia pengacara sama teman-teman wartawan, saya dipanggilnya Bang Dio kan? Bang Dio. Jadi beda nih namanya Pak Olip sama Bang Dio ini beda. Orangnya juga beda. Karena bahasanya hari ini juga beda. Walaupun TKP-nya dekat dari sini. Oke, kita lanjut. Kayaknya belok ke kirinya hampir kejauhan nih. Ya. Cengkeroweng itu adalah lagu pertama. Lagu pertama. Pas aku ngerti lagu Cengkeroweng dari lagu pertama itu sebenarnya udah dibilang berdua aransemen. Kayak aku bikin kerangka lagu terus aku WA ke Pak Olip, gimana Pak Olip? Oh iya Pak ya, ini aku minta ini ditambahin ini, aku minta ini kayak gini. Nah itu yang tak baca. Jadi bisa dibilang aku aransemennya berdua. Aransemen berdua, tapi karena semua yang tak bikin harus ya karena Pak Olip yang punya lagu kan harus Pak Olip yang lebih tahu maunya apa sih. Nah cuman aku ngemas nih usul ini Pak Olip ini emang country pop. Benang merahnya country pop, tapi ada sentuhan funk, ada sentuhan blues. Hampir balad kali ya? Ballad, ada sentuhan EDM, kayak ada yang preman berdasi ya. Iya, ada EDM. Agak sentuhan EDM-nya. Jadi country pop yang ada beberapa sentuhan genre lain. Iya. Nah itu aku harus ngasih tahu Pak Olip, Pak Olip ini kalau ini saya gini gimana? Terus Pak Olip ngasih usulan ini gini. Jadi tektokan aja dari lagu Cengkeroweng pertama tuh sampai di Anak Malam nih. Ada Gondrong, anti narkoba. Iya. Gondrong cerita tentang diri sendiri, Pak Olip. Bukan dong. Gondrong itu cerita tentang teman kita yang gondrong tuh, yang di situ tuh. Nanti kalau konser baru beneran. Oke. Karena bulan lalu udah konser tunggal loh. Oh iya, betul. Iya bulan yang lalu. Iya. Oke, Bang Olip, ini kan bisa dibilang nih karena media juga sering banget datang ke preskon, banyak banget artis, penyanyi, band yang merilis single. Nah, biasanya kalau era sekarang itu udah beda tuh, bukan cuma sekedar bikin video klip, dan kemudian ditayangin di TV, dan nunggu laku apa enggak, no. Justru sekarang lebih agresif, Bang Olip tahu lah. Apalagi sekarang nih ada TikToknya, ada YouTube-nya, ada Instagramnya. Dan ini program promosi kayak apa yang dilakukan oleh The Olive Project untuk 2 single ini? Jadi ini lagu-lagu yang saya buat, buat teman-teman media. Lagu-lagu yang saya buat ini sebenarnya lagu-lagu kesenangan hidup. Kalau kita mau bahagia, kita nyanyi aja, ya kan? Yes, betul. Apalagi kalau duit ada, kan enak. Ya. Jadi kita kalau promosi sih udah ada teman-teman wartawan semua kan? Yes. Kita perlu media massa lain sama medsos juga kan bro. Yang paling penting adalah misi dari ini, kita ini nanti akan mengadakan konser. Konser setiap bulan dari kota ke kota. Sure. Ya.
judul konsernya lagunya adalah lagu nyanyian penyatu negeri. Misalnya di Depok kita nyanyi konser itu di kota Depok, di Bogor, di Kerawang, seterusnya. Nah, nyanyian penyatu negeri ini adalah filosofi di mana kita sebagai bangsa harus bersatu. Yes. Makanya setiap lagu Dewa Lipa Project ketika akan kita nyanyikan dalam konser, kita sertakan minimal 3 lagu perjuangan kenegaraan. Misalnya lagu-lagu perjuangan ya, lagu-lagu kemerdekaan, lagu perjuangan itu harus kita nyanyikan. Jadi itu dulu, misalnya lagu Maju Tak Gentar, Bandung Lautan Api, Bandung Selatan, itu kita akan nyanyikan setiap kita konser dan harus ada 3 lagu itu pembuka. Ya openingnya. Konser penyatu negeri. Iya, nyanyian penyatu negeri. Nyanyian penyatu negeri dan ya. Jadi lebih kepada bukan sifatnya adalah kita kemudian mencari keuntungan dari semata-mata dari konser, tapi lebih kepada kita melakukan misi sosial kenegaraan. Ya, mengingatkan buat teman-teman di semua kota juga bahwa kalau kita nggak bersatu, apalagi sebentar lagi bakal ada pemilu kan, bisa pecah lagi nih kalau misalnya kita nggak bersatu. Makanya yang penonton pun akan bawa bendera, selalu bendera kecil merah putih. Merah putih. Ya. Bahwa walaupun kita berbeda-beda, tapi itu kesatuan ada 2 warna ya. Betul. Merah dan juga putih. Ya. Teman-teman wartawan, kalau mau bertanya sama Clara, ini artis baru yang bakal melejit katanya. Ya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Mungkin Clara dulu ngomong. Oh, Clara dulu. Silakan Clara. Clara, pacaran kan kita? Clara ini udah lama dari Manado, lahir di Jakarta. Kebetulan saya memang asli Manado. Lahir di Manado. Lahir di Manado. Gini di Manado. Saya stay di Jakarta. Stay di Jakarta. Oke. Dan sekarang sebagai model, nyanyi atau model, aktris juga. Sinetron. Kemarin baru selesai web series. Web series. Oke, dan diajakin sama Bang Malik untuk jadi model di video klip ini. Kita juga sama-sama tahu bahwa video klip itu, model di video klip itu bisa jadi jembatan yang bagus banget buat naikin karir. Kita tahu Sophia Latjuba, Luna Maya, ya banyak banget yang. Dan kamu ngerasain hal itu di video klip. Clara nama lengkapnya. Kamu tahu nggak sih di sini? Clara nama lengkapnya dulu. Nama lengkapnya siapa? Clara dan Clara Angela. Oh, Clara Angela. Panggilan Clara. Nanti tadi yang Mas ini tadi tanya, lu nggak sayang momentumnya? Kah gini loh, karena pada saat tadi teman-teman di luar sana juga banyak yang di streaming juga banyak yang tanya, kok lagunya tentang cinta ya? Sementara Dewa Lipa Yumara orang tahu tentang hukum lah, tentang pengacara. Kenapa nggak lagu yang bulan Desember nanti tentang sambutannya? Rilisnya sekarang bener nggak? Iya begini. Benar. Jadi gini, ini kan bukan persoalan momentum. Momentum itu kan pandangan orang aja. Iya. Jangan tapi kalau perasaan kita tentang cinta kita bikin momentum gitu kan nggak bisa juga. Jadi gara-gara Clara. Kan kalau saksi banyak, Bang Arya saksi, Bang Sandika juga saksi. Ya. Dari zaman dulu saya adalah musisi sekaligus pengacara. Yes. Ya kan banyak perkara-perkara musisi saya tangani, perkaranya Ridho Reng. Perkaranya Bang Sandi juga saya tanganin. Banyak perkara musisi termasuk Gilang Ramadan juga perkaranya saya tangani dulu kan. Jadi banyak sekali perkara. Jadi ini adalah gabungan musisi dan pengacara. Jadi nggak ada isyarat karena dari zaman dulu saya udah musisi, penyanyi, juga pengacara. Nggak akan berubah. Begitu. Jadi nggak ada isyarat. Isyarat itu cuma ada satu. Buat Clara. Ya kan Clara? Ya, Clara ini gak berani jawab sekarang. Takut kejebak. Jadi akan tetap jadi pengacara, tapi juga akan tetap jadi penyanyi. Betul. Karena bukan, seperti saya bilang tadi, ini bukan single pertama sebagai seorang penyanyi ya. Betul. Gitu. Jadi udah dari 2018. Jadi jauh sebelum menangani kasus yang sedang booming kemarin. Oke? Vokal dia juga unik, bagus juga suaranya. Dan bisa bikin lagu. Gitu. Dan bisa bikin lagu banyak sendiri. penyanyi yang suaranya bagus tapi gak bisa bikin lagu. Terima kasih sayang. Jadi dia gak suka wine. Yang jelas ini gak ngerokok nih, gak wine dulu. Lu gak wine sih? Gak pernah nih gak pernah wine. Dia mau jawab loh. Lu kebiasaan di TV dipotong aja di jawab dulu. Clara minum. Kebetulan nggak suka juga, nggak suka ngerokok, nggak suka minum juga. Oh, idaman banget. Sukanya sebelah. Aduh.
kalau jadi mau Bang Diolipa mainan rambut sini. Ya, jadi rancangan-rancangan mengenai entertain ini sudah saya pribadi rancang sejak lama ya. Jadi selain musik, seni segala macam saya rancang dalam suatu kesatuan konsep. Mungkin pecahannya adalah ini adalah band lagu. Nggak menutup kemungkinan ke depannya kami juga bikin film. Karena perusahaannya juga sudah ada. Sudah dibuat perusahaannya, sudah berdiri, PH-nya juga sudah ada siap, dan kita dalam merancang konsep film. Makanya salah satu penilaian kita terhadap artis film yang ada, kita uji coba di wilayah adalah video klip. Salah satunya Clara Angela ini. Dia talent-talent dari beberapa tahun yang ada, kita masukkan dalam klip. Jadi kita juga menilai dari klip yang tadi bagaimana kelihayan dan kepiawaian dia sebagai artis film nanti. Jadi harapannya ya nanti kedepannya akan ada film-film ya yang berkaitan dengan kehidupan, macam-macam filmnya. Karena kita juga sudah siap untuk buat film sebenarnya dari tahun-tahun kemarin, cuman karena pandemi kita urungkan. Tapi timnya sudah lengkap gitu. Nah mudah-mudahan antara lagu, seni, film berkesinambungan dalam suatu kelompok tim yang sama, enterprise perusahaan yang sama. Itu Diolipa Media Enterprise itu? Iya, itu sudah. Diolipa Media Enterprise itu gabungan dari production house, band, kemudian ada macam-macam, movie-nya juga, filmnya juga udah lengkap. Ini filmnya sendiri berkaitan dengan lagu-lagu yang dirilis oleh Diolipa Project atau dengan tema berbeda lagi, cerita berbeda lagi? Bisa sesuai dengan lagu, misalnya judulnya Kembalilah Sayang. Jika kita jadi film Kembalilah Sayang, gitu. Lagu Preman Tanah Abang, kita jadi filmnya, judulnya Preman Tanah Abang. Gitu. Jadi nanti ada ceritanya tuh lengkap tuh. Tentunya cerita nggak boleh serius kan, itu kita nggak boleh serius. Ceritanya bercanda-bercanda aja, tapi kemudian menghibur. Namanya juga film, langsung menghibur kan. Diselingi dengan lagu-lagu. Turn it up. Let's go.